ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tahsin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak lupa mengajak kepada diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat karunia dari Allah Azza wa Jalla yang sampai pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka dalam rangka kajian tahsin. Salawat beserta salam semoga tercurah karibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini izinkan ada sedikit prolog atau pengantar ya sebelum kita masuk ke kajian. Alhamdulillah kajian kita, kajian tahsin ini kalau kita ingat-ingat mungkin sudah mau masuk 2 tahun. Iya, kira-kira ya, di masjid tercinta kita, Masjid Al-Iman Donokitri. Saya ingat-ingat sudah 1 tahun lebih ya. Sudah 1 tahun lebih, benar ya Pak ya? Sudah hampir menginjak 2 tahun begitu. Jadi alhamdulillah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, harus kita syukuri. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu keistiqomahan. Terus berjalan program ini sehingga Al-Quran itu selalu digaungkan di masjid kita ini. Jadi di antara upaya untuk mensyiarkan Al-Quran yaitu diadakannya kajian tahsinul Quran. Jadi kita belajar dari segi membacanya. Mudah-mudahan dengan bisa membaca yang benar, hati kita tambah lembut, kata-kata yang keluar dari lisan kita tambah bijaksana, telinga yang kita gunakan tambah berfaedah, kemudian mata yang kita gunakan untuk memandang terus diberkahi oleh Allah sehingga kita memandang jauh dari pandangan yang Allah tidak sukai, dan juga berkata jauh dari perkataan yang Allah tidak sukai. Mendengar pun jauh dari pendengaran atau bunyi-bunyi atau perkataan-perkataan yang didengar yang tidak Allah ridhoi. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu yang kita niatkan bersama. Kemudian kita patut syukuri juga alhamdulillah di meja ini ya, saya bersilaturahim bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, sampai alhamdulillah banyak program yang bisa kita laksanakan bersama-sama. Tidak boleh dilupakan juga Pak, dari meja ini kita bisa, sekarang masjid ini ada taman belajar Al-Quran atau TPA, taman pengajian Al-Quran, yang sekarang itu mungkin santrinya sudah lebih dari 20, bahkan mungkin lebih dari 30 sekarang ya, karena yang terakhir itu setahu saya buat seragam itu sudah 30-an. Alhamdulillah, itu patut kita syukuri. Perlu saya syiarkan di sini supaya menjadi ikhtiar kita sama-sama. Kemudian dimulai dari meja ini juga alhamdulillah bekerja sama dengan Masjid Al-Iman, juga kita mengadakan rumah belajar Al-Quran yang letaknya tidak jauh dari masjid ini. Dan alhamdulillah sudah banyak ibu-ibu di sekitar masjid, warga sekitar yang sudah ikut ya, alhamdulillah. Itu patut sekali kita syukuri dan harus selalu kita ingat. Kemudian program yang lain mungkin alhamdulillah masih dalam bentuk wacana, tetapi insyaallah ini merupakan rencana baik dari Allah, berangkat dari niat untuk membumikan Al-Quran. Jadi di sini Bapak Ibu, ada teman-teman saya dari rumah Al-Quran RQ Al-Kaf. Nih, jadi teman-teman ini ada yang hadir hari ini 4 orang ya.
Ya, kalau yang dari rumah belajar Al-Quran itu ada Ustaz Zulfan juga. Jadi hampir semua terwakilkan insya Allah hadir. Begitu kuatnya magnet Al-Quran itu sehingga mengumpulkan kita dari penjuru bumi ini, dari barat, timur, utara, selatan, kumpul di titik satu namanya Masjid Al-Iman. Jadi mudah-mudahan ini tanda bahwasanya Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Allah kumpulkan juga dengan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran dan sama-sama mau belajar Al-Quran. InsyaAllah ke depannya kami juga ingin mensyiarkan lebih dari sekedar membaca Al-Quran, tetapi juga memahami Al-Quran. Jadi bukan hanya bisa baca, tapi tahu apa yang dibaca. Dengan cara apa kira-kira Pak? Biar tahu bacaan Al-Quran tuh kita tahu apa yang kita baca. Dengan cara apa kira-kira? Dengan apa? Belajar bahasa Arab. InsyaAllah kita adakan. InsyaAllah. Ini teman-teman pinter bahasa Arab semua Pak. Ini sudah bersertifikat insyaallah ya. Jadi masyaallah di rumah Quran Al-Kaf ya, itu sedang buka program belajar bahasa Arab dan juga belajar Al-Quran sama dengan rumah belajar Al-Quran yang ada di Donokitri yang kita miliki. Alhamdulillah kita kolaborasi. Sekarang kita kolaborasi, pengajar di sana boleh mengajar di sini. Kemudian pengajar di sini juga boleh silaturahim mengajar di sana, begitu ya teman-teman ya. Insyaallah ini ada yang juara 1 nasional bahasa Arab, pidato bahasa Arab. Harapannya bukan hanya kepada Bapak Ibu sekalian, tapi anak-anak generasi penerus. Mudah-mudahan ada yang jadi ulama dari Donokitri ini, sehingga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk belajar agama, berikan motivasi kepada teman-teman sebayanya anak-anak untuk terus belajar agama, terutama belajar Al-Quran. Jadi dalam rangka untuk memahami Al-Quran, insya Allah ini teman-teman dari rumah Quran Al-Kaf bersedia insya Allah ya. Jadi gratis ya teman-teman ya, gratis kalau mau belajar bahasa Arab ya, sudah digratiskan. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik ikut saja dulu. Kemudian belajar Al-Quran juga insya Allah. Ini sudah para hafidh nih, hafal Al-Quran. Jadi bukan karena saya, tapi karena Al-Quran. Kita semangatnya di sini, berkumpul di sini karena Al-Quran. Sama seperti bapak, ibu-ibu yang berangkat dari rumah, yang mungkin di rumahnya ada kegiatan atau bisa diisi dengan kegiatan istirahat ya. Itu rela-rela datang berkumpul di sini bukan karena Ustaz Zul, bukan karena saya, atau bukan karena Pak Takmir, atau bukan karena siapa-siapa, tapi karena Al-Quran, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin mendapatkan ridha Allah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Ya, jadi Bapak Ibu, ini ada teman-teman kami dari rumah Al-Kaf. InsyaAllah bisa nanti kita setelah kajian ini bisa sama-sama silaturahim dengan pengurus supaya bisa diwujudkan orang-orang yang soleh-soleha, anak-anak terutama ya, TPA kita yang terus berkembang jumlahnya sekarang, supaya mereka juga memahami Al-Quran dari segi bacaan dan juga segi maknanya, artinya ya, dengan cara belajar bahasa Arab ya. Saya dengar itu kalau ada pertemuan kumpulan atau ada rapat apa itu dimulai dengan Bismillah. Kalau sini setiap kajian kok nggak pernah dimulai dengan Bismillah, tapi Alhamdulillah. Itu sebenarnya yang lebih baiknya itu gimana? Ya ini ya, ada pertanyaan ya dari mana mau membuka dengan Bismillah ya. Sebenarnya saya tadi baca Pak, tapi Bapak tidak dengar. Tak dengar ya, dibuka. Iya. Jadi iya. Jadi untuk membuka memang kullu amalin ya. Setiap amal yang dimulai dengan Bismillah maka tak terputus pahalanya ya.
Nah, jadi memang membuka dengan majelis dengan basmalah itu memiliki keutamaan. Nah, kemudian terus di sini kok mulainya dengan ta'awud. Jadi kita membukanya dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu kan Al-Qur'an. Ya, bagian dari Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Qur'an maka apa? Dan ketika kamu membacakan Al-Qur'an maka mulailah dengan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidak ada mendiskriminer yang mana yang lebih baik, tetapi ya dua-duanya punya dasar. Diamalkan semuanya, makin banyak amalannya, makin banyak pahalanya. Kalau cuma dengan basmalah cukup dan ta'awudz cukup lebih insyaallah ya. Jadi dasarnya adalah fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Kalau Al-Qur'an itu apakah seluruhnya dari juz 1 sampai juz 30? Tidak, Pak. Al-Qur'an itu satu ayat pun disebut dengan Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang melecehkan satu ayat, maka dia melecehkan Al-Qur'anul Karim. Jadi kita harus membelanya. Jadi kalau kita mau baca bismillah sesuai sunnah tadi, ya baik. Kalau kita mau baca juga suratul Fatihah, baik juga. Gitu ya. Dengan ikhtiar apa tadi, Pak? Ini kan forum belajar ya. Jadi kita baca Al-Fatihah itu supaya bacaan Al-Fatihah itu yang benar sering kita dengar. Iya. Bismillah sudah benar kan Bapak bacaannya? Karena sering dibaca. Ya, saya sering ikut kajian nanti sebelum mulai baca basmalah dulu, sudah itu banyak kita belajar tahsin, kita mulai ta'awudz apa ya. Itu maksudnya. Oh ya, bukan tahsin. Ya tahsin mohon. Ya. Jadi yang awal pembukaan itu dengan baca bismillah. Rapat pun, pertemuan pun dimulai dengan basmalah. Ya. Sebenarnya sudah ada jawabannya di pertanyaannya. Jadi, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Jadi dasarnya dua-duanya ada, mau diamalkan monggo silakan. Baik, kita seperti biasa ya memulai kajian pada malam hari ini nanti dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah sekaligus dengan mendengarkan betul-betul bacaan yang ideal supaya kita tidak terus-terusan keliru dalam membaca suratul Fatihah ya. Mari kita sama-sama buka dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik, ini kita terakhir sudah 2 pekan lamanya ya. Jadi mungkin mulai dari awal kita screening lagi. Kita awali dari huruf alif ya sampai huruf yang terakhir. Saya kira-kira mungkin sampai huruf shin ya. Karena liburnya lama jadi lupa ya. Ya, coba kita mulai dari huruf hamzah atau alif ya. Nah, seperti biasa kita contohkan terlebih dahulu semuanya ya. Kita contohkan satu huruf
sampai selesai satu baris, kemudian diikuti, lalu nanti terakhir di huruf paling bawah shin, ya, itu yang paling terakhir nanti satu-satu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Baik. Ya. Oh ya, ini sekarang yang hitam. Bukunya yang hitam halaman 44. Ya, mungkin ini sebelum Isya ya, kita upayakan. Ya, halaman 44. Buku yang warna hitam. Ya. Yang belum ketemu boleh dibantu temannya sekitar di sebelah kiri kanan. Baik. Contohkan satu baris ya. A I U A U an ani a na minal mu ni ma i an ani a. 1 2 3. Sekarang bagian bawahnya. Babi bu ab bu bam bani bam bana minal mubani mabi bam bani bam. Tin tu ans tu tan tanin tansna minal mutni mati tan tanita. Fi thu af thu thani thafna minal muthni ma fi thani fa. Jadi ju anje ju jan jani janjana minal mujni maji jan jani ja. Huhan hani hahna minal muhni mahi han hani ha. Khu khan khani khakhna minal mukhni makhi khan khani kha.
dadi duad dudan dani dadana minal mudani madidan danida ذي ذو أذ ذو ذن ذن من المذن مذي ذن ذا راري رو أر رورا رني ررن من المرن مري مري ررني را ساسي سو أس سو سني سسن من المسن مسي سني سا شاشي شو أش شو شني ششن من المشن مشي شني شا شاشي شو أش شو شني ششن من المشن مشي Alhamdulillah, kita satu halaman dulu, halaman 44. Mari kita praktekkan satu-satu. Kebanyakan enggak, Pak? Cukup enggak? Atau kita bagi seperti biasa atau satu-satu? Banyakan ya? Enggak cukup waktunya ya. Ya baik, kalau begitu kita bagi coba dari dua baris ya. Jadi satu orang membaca 2 baris, nanti lanjut 2 baris selanjutnya terus ke bawah ya. Mudah-mudahan nanti kita gilir di lain kesempatan. Ya, silakan monggo dari teman-teman sebelah kanan. Ma'i Ya, silakan Pak Mon. Pak Mon.
tati. Sya. Sekarang sya. Nah, itu kan yang di atasnya sa, ya sya. minal musni masisan sanisan. Ya, kita lewat dulu, nanti disempurnakan di akhir ya. Silakan lanjut dari atas. Lanjut aja. A I U A. Ya. U an ani ana minal mukni ma I an ani a. Ya, lanjut. Bani bu ad uban bani babna minal mubni madiban bani ba tati tu'at tutan tanitatna minal mudni matitan tanita Asisu as susan asani asna minal muslimati sana anisa jadi suat tujan jadi jatna minal muslimati jangan jadi
المسلم زيزا زنزا Sasi suas susan sanisas naminal muslimasi sanisa syahishu ash syuhan syanikan naminal muslimasi syanikan. Ya. Ibu-ibu silakan. Oh masih ada. Masya Allah. Tadi atas lagi. Uan. Tidak apa-apa, lanjut. Yang penting bacaannya benar nih. Ya, silakan ibu-ibu, ada yang mau coba? Sudah? Ya, baik. Kita sempurnakan lagi ya. Jadi kita tidak koreksi satu-satu karena nanti panjang sekali nanti kalau satu-satu, atau diberikan react atau komen kalau satu-satu nanti panjang. Jadi kita sempurnakan. Secara umum ini sudah masuk ke ilmu tajwid bersama dengan ilmu tajwid. Makhrijul huruf dengan ilmu tajwid. Catatan yang pertama yaitu ketika idgham bi gunnah pada huruf, misalkan di sini idgham bi gunnahnya ada tidak? Tidak ada. Bila gunnah ada huruf ra ya. Ya, ini menghilangkan bunyi tanwin, melebur dengan tidak didengungkan bila gunnah. Idgham melebur bila gunnah dengan tidak mendengungkan. Jadi riru, ro tebal, ri-nya tipis. Ri seperti R biasa. Ya. Ru ber ru rar. Jadi bukan ran tapi langsung rar. Kemudian kepada ikhfa. Nah, ikhfa di sini konsepnya adalah menyamarkan bunyi dengung dengan makhrijul huruf selanjutnya. Jadi ketika huruf dia masuk ke huruf ta, makhrijul huruf siap dengan huruf selanjutnya. Ya, ta, tu, tan, ta. Jadi bukan hanya sekedar ikhfa dengung di hidung, tetapi belum siap dengan makhrijul huruf ta-nya. Jadi dipersiapkan huruf ta-nya. Tu, tan, tani, tansna minal muslimati, tan, tanita. Kemudian misalnya huruf tha. Jadi tha dengan persiapkan tha.
Susal sal. Jadi bukan hanya dengung, susal sa. Ini belum sempurna ikhfa'nya, karena maksud dari ikhfa' itu adalah menyamarkan bunyi antara bunyi dengung dengan bunyi huruf selanjutnya. Beda dengan meleburkan. Kalau meleburkan tanwinnya hilang, masuk ke huruf selanjutnya. Jadi huruf selanjutnya timbul tasydid. Ya. Atau misalnya huruf kemudian yang ketiga namanya idhar. Jadi Bapak Ibu, idhar itu huruf-huruf yang idhar halq itu keluarnya tenggorokan. Jadi huruf a, ha, kha, ya, apalagi ha. Ya, kalau di sini yang disebutkan baru 4 huruf ya. Ada hamzah atau alif, kemudian ha, kemudian kha, dan satu lagi apa ya? A, ha, kha, apa lagi? Tuh, baru tiga. Jadi ketika bertemu dengan huruf-huruf halq itu dibaca betul-betul tidak mendengung panjang ya. Jadi bunyinya seperti ini. Hauhan ha, hauhan ha. Jadi tidak sambil dipanjangkan. Hauhan ha. Nah, jadi tidak dibaca sambil dipanjangkan atau diidghamkan ya. Dipanjangkan, jangan dipanjangkan. Jadi hauhan, kalau masih berpikir huruf selanjutnya apa, maka dihentikan dulu bunyinya. Hauhan haniha naminal muhnimahihan haniha. Jangan sambil berpikir han. Nah, ini memanjangkan idhar itu bagian dari kesalahan ya. Nah, itu secara umum itu. Kemudian yang terakhir, kita perlu belajar juga dengan nada ya. Jadi belajar Al-Qur'an itu perlu dengan bernada. Supaya apa? Supaya bagian dari yataghanna ya. Ya, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Jadi bagian dari kita menghayati bacaan itu ya, yaitu dengan cara kita menadakan gitu, sedih-sedih gitu ya. Bahkan kebanyakan dari ayat Al-Quran itu dibaca dengan nada sedih gitu ya, dibaca supaya terbawa dan menghayati gitu ya. Jadi pelan-pelan bagi yang belum bisa bernada pelan-pelan gitu. Caranya seperti apa? Seperti tadi yang kita lakukan. Na 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 gitu. Terus nanti kalau sudah bisa baru pindah ke nada-nada yang lain. Tuh seperti imam-imam di Mekah sana itu ya. Demikian insyaallah, nanti Bapak Ibu minta doanya apa yang kita ikhtiarkan di masjid ini, terutama kajian tahsin, TPA yang berhubungan dengan Al-Quran tafsir dan semuanya itu bisa makmur ya, bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada terutama untuk jamaah Masjid Al-Iman dan warga sekitar secara umum. Begitu Bapak Ibu. Nanti ini teman-teman ini saya kenalkan malam hari ini, besok-besok insyaallah bisa menemani belajar Bapak Ibu sekalian. Demikian, mari kita cukupkan sekian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.